ada. Namun nanti di tahun 2025 amanat itu teman-teman instruktur di Terampil maka akan menjadi tidak ada lagi secara existing sudah harapannya sudah tidak ada lagi, walaupun di dalam peraturan Menteri ini masih kita tuliskan dengan harapan selama 5 tahun 2020 sampai 2025 masih mengakomodir terkait dengan teman-teman dengan jenjang jabatan keterampilan. Namun nanti setelah tahun 2025 harapannya teman-teman yang keterampilan sudah tidak ada lagi. Ini nanti diamanatkan juga sudah dijalankan juga dari OSDM. Bagaimana rekrutmen jabatan fungsional instruktur sudah tidak lagi dari diploma 3, namun dari diploma 4 ataupun sarjana. Sehingga nanti teman-teman langsung pada posisi di jenjang jabatan keahlian. Ini sudah tertata sejak tahun 2019, 2020. Namun memang di instansi pemerintah daerah juga masih ada yang merekrut terkait dengan di jenjang keterampilan. Ini nanti berangsur-angsur rekrutmen sudah tidak berbasis pada pendidikan diploma 3. Ada kalau kita melakukan pelaksanaan pelatihan di mana di dalam pembelajaran ini masih kita digolongkan di dalam rumpun jabatan pendidikan lainnya. Artinya bahwa kita meningkatkan kompetensi, meningkatkan knowledge maupun skill, sehingga ini masuk dalam rumpun profesi bidang lainnya. Artinya ada sebuah transfer knowledge dan transfer skill yang dilakukan oleh teman-teman. Memang yang menjadi krusial di Permen 8 tahun 2025 terkait dengan butir-butir kegiatan. Terkait dengan butir-butir kegiatan ini memang ada perubahan yang signifikan, di mana ada pengelompokan yang jelas bagi teman-teman jabatan fungsional, terutama di keahlian, di mana di teman-teman terampil tidak ada perubahan yang begitu signifikan, namun di teman-teman keahlian dalam butir-butirnya perubahan yang sedikit mendasar. Mungkin nanti teman-teman yang keterampilan, karena tidak ada perubahan, maka kita tidak sampaikan secara detail, namun kita akan lebih fokus pada teman-teman yang keahlian. Untuk keahlian, memang untuk teman-teman instruktur pertama dan muda, ini ada perubahan bahwa lebih ditekankan kepada teman-teman melakukan pelatihan pada level operator untuk pertama dan muda. Bagaimana ini kolaborasi nanti antara ahli pertama dengan ahli muda, bahwa siapa yang menyusun modulnya adalah teman-teman ahli muda, namun ahli pertama tidak diberikan kewenangan untuk menyusun modul, sehingga kolaborasi teman-teman ahli muda dan ahli pertama ini bisa terjalin. Terjalin di mana? Terjalin di dalam butir-butir kegiatannya. Bahwa teman-teman ahli muda yang menyusun, teman-teman ahli pertama yang melaksanakan. Teman-teman ahli pertama yang melaksanakan, teman-teman ahli muda nanti yang melakukan evaluasi. Ini juga terjadi di jenjang ahli muda dan ahli madya, di mana yang menyusun programnya adalah di teman-teman ahli madya di tingkat level, di tingkat teknisi, namun yang melaksanakan teman-teman ahli muda. Bagaimana mengevaluasinya? Demikian sebaliknya, bahwa ahli muda yang melaksanakan, maka yang melakukan evaluasi adalah ahli madya. Inilah kolaborasi dua tingkat antara ahli muda dengan instruktur pertama dan instruktur ahli muda. Yang kedua adalah instruktur ahli muda berkolaborasi dengan instruktur ahli madya. Ini kolaborasi yang semangat yang dibangun. Tidak lagi bahwa teman-teman instruktur ini bekerja dalam ranah individual,
bahwa sekarang instruktur ranah bekerjanya ranah kolaborasi, ranahnya bekerja sama. Bagaimana menyelesaikan sebuah tugas pelaksanaan pelatihan dan pengembangan pelatihan yang dikerjakan bersama-sama, tidak di sendiri-sendiri. Kalau berkaca kepada regulasi yang lampau bahwa saat teman instruktur memiliki dapat mengerjakan keseluruhan dari merencanakan, melaksanakan sampai melakukan evaluasi. Nah, di Permen 82 ini kita pisahkan siapa yang memprogramkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang melakukan evaluasi. Di mana butir-butir itu sudah jelas nanti kita kalau teman-teman mencermati pada level kualifikasi. Itu memang tidak cukup mudah untuk melaksanakan perubahan ini, namun harapannya teman-teman mencermati kembali apa yang ada di Permen 82 ini, di mana di tempat kerja apa saja yang bisa dikerjakan, dan kita harap dari keseluruhan butir-butir yang ada di Permen 8 pastinya sudah dipertimbangkan bahwa itu bisa dilaksanakan. Contoh terkait dengan penggunaan e-learning. Teman-teman ahli pertama juga seperti saya sampaikan tadi, teman-teman hanya mampu menggunakan atau melaksanakan, sedangkan yang menyusun adalah satu jenjang di atasnya. Artinya apa? Bahwa kompetensi baik di level pertama dan level muda ini dipisahkan dengan jelas, di mana ahli pertama memiliki kompetensi tingkat operator, nanti sampai dengan madya, bahwa level kompetensinya pada sampai ke teknisi. Itu yang pertama, nanti bisa dibaca, nanti kita sifatnya lebih banyak diskusi terkait dengan penyusunan DUPAK. Namun perlu dicermati, tidak keseluruhan satu paket kegiatan bisa dijadikan pelaksanaan kegiatannya terus terkait dengan bagaimana proses korelasi dengan SKP. Teman-teman nanti sudah kita sampaikan bahwa SKP selama ini sudah bisa dijalankan. Penyusunan SKP atau kinerja teman-teman ini nanti berdasarkan dari DUPAK-nya, apa yang teman-teman yang dilaksanakan dalam satu periode itu nanti juga bisa dimasukkan dalam SKP-nya, sehingga nampak kinerja apa saja yang dilaksanakan oleh teman-teman, baik kinerja utama maupun kinerja tambahan. Ini yang menarik sekali, bahwa antara periode SKP dan periode penilaian angka kredit ini waktunya sama. Sebentar, Pak. Nanti tadi kita lanjut terkait dengan SKP, teman-teman dapat melaksanakan, menuliskan, mencatatkan apa kinerja teman-teman yang dilaksanakan di dalam DUPAK-nya atau PAK-nya nanti ke dalam SKP. Namun yang menjadi catatan penting ini begini, bahwa periode SKP ini sama-sama di bulan Januari. Maka bagaimana menyusun SKP di bulan Januari sedangkan
dupaknya atau paknya belum selesai. Silakan terkait dengan kinerja, silakan dilakukan apa yang dilakukan teman-teman bisa tertulis di dalam SKP, namun penilaian angka kreditnya nanti akan dihitung kemudian. Artinya apa? Bahwa korelasi dupak dengan SKP ini terkait dengan kinerja. Kinerja apa saja yang teman-teman laksanakan dituangkan dalam SKP dan dupak. Namun proses penilaiannya SKP ini tidak korelasi, nilainya tidak korelasi dengan SKP maupun dengan dupak, di mana dengan SKP nanti akan ditentukan oleh pimpinan atau atasan langsung atau atasan di organisasi. Namun ketika berbicara dengan penilaian dari kinerja melalui dupak, maka dilaksanakan melalui penilaian oleh tim penilai angka kredit. Ini yang membedakan. Tapi silakan ketika di bulan Januari untuk SKP, kinerja teman-teman dari bulan Januari sampai Desember silakan tuangkan di dalam SKP, walaupun dupaknya nanti akan dilakukan penilaian setelah SKP ditetapkan. Sama itu selanjutnya terkait dengan bagaimana proses penilaian angka kreditnya. Proses penilaian angka kreditnya. Namun sebelum itu coba kita bahas terkait dengan pengangkatan. Ada beberapa pengangkatan yang tertulis di Permen 82, terutama bahwa pengangkatan pertama, melalui pengangkatan pertama, perpindahan jabatan atau inspasing, kalau sekarang ini baru musimnya penyetaraan, ini masuk dalam perpindahan jabatan, bisa masuk dalam perpindahan jabatan. Juga terkait dengan promosi. Promosi ini terkait dengan temuan seseorang yang menemukan terkait dengan keinstrukturan ataupun ada kelebihan dari seseorang sehingga layak untuk diberikan jabatan fungsional instruktur tanpa adanya perpindahan jabatan atau mulai pengangkatan pertama. Nah, pengangkatan pertama wajib minimal 100%. Artinya teman-teman yang CPNS belum bisa dapat diangkat. Sebentar, Pak.
Baik. Nah, seperti tadi sampaikan bahwa ke depan nanti sudah tidak ada lagi pengangkatan instruktur terampil, tapi sudah dilakukan rekrutmen ke pengangkatan pertama di jenjang keahlian. Nah, nanti bisa disampaikan bagi teman-teman yang masih terampil segera menyesuaikan pendidikannya dengan mendapatkan pendidikan D4 maupun N1. Ini berlaku nanti setelah tahun 2025 bisa mendapatkan. Ini sebelum melanjutkan, teman-teman di Semarang, instruktur terampil masih berapa jumlahnya? Lebih dari untuk garment, untuk fashion teknologi, teman-teman terampil masih berapa orang kira-kira? 6, Pak. 6 ya. Untuk kejuruan lainnya? Untuk Bisman? Berapa teman-teman instruktur terampil? 5, Pak. 5 ya. Baik. Artinya ada 11 ya, kira-kira ada 11 orang yang tahun 2025 bisa melanjutkan jenjang pendidikan baik diploma 4 maupun S1. Selanjutnya terkait dengan angka kredit. Nah, ini yang menarik terkait dengan penilaian angka kredit. Penilaian angka kredit teman-teman instruktur sejak dikeluarkannya Permen 82 tahun 2020 ini melihat di pasal 60. Nanti di pasal 60 maka pasal 60 bahwa peraturan menteri atau peraturan Kep 36 ini sudah dicabut. Namun terkait dengan pelaksanaannya atau terkait dengan regulasi yang masih relevan masih bisa digunakan. Masih bisa digunakan sebelum dilakukan pergantian. Di mana kalau kita melihat kita memiliki regulasi Permen 36 yang sudah dicabut. Yang kedua adalah keputusan Menteri nomor 252 terkait dengan juknisnya ini belum kita rubah, sedang kita proses. Namun itu masih bisa berlaku. Dinyatakan masih berlaku, artinya masih bisa digunakan untuk melakukan penilaian angka kredit. Untuk menyusun angka kredit masih bisa menggunakan Permen 252. Terkait dengan kenaikan pangkat, maka masih menggunakan penilaian angka kredit sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan jenjang jabatan, di mana nanti akan terlihat pola yang berbeda terkait dengan kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan. Yang pertama terkait dengan kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat kalau Permen 36 ada formulasi 80-20. Artinya akumulasi tugas unsur utama dan unsur penunjang. Namun di Permen 82 ini akan dipisahkan 3 unsur. Unsur utama adalah pelaksanaan pelatihan dan pengembangan pelatihan. Yang kedua adalah pengembangan profesi. Yang ketiga adalah unsur penunjang. Bagaimana terkait dengan kenaikan pangkat? Terkait dengan kenaikan pangkat teman-teman adalah
akumulasi bisa dikatakan akumulasi, atau bahwa unsur penunjang ini memiliki maksimal yang bisa dilakukan untuk kenaikan pangkat maksimal yang bisa digunakan hanya 20% dari jumlah syarat kenaikan pangkat. Misal, ketika teman-teman harus mengakumulasi kenaikan pangkat 100, maka unsur penunjang hanya maksimal digunakan untuk kenaikan pangkat hanya 20% atau 20. Sedangkan unsur utama mau tidak mau 80% atau 80, sehingga teman-teman dapat dinyatakan dapat mengusulkan atau kenaikan pangkatnya menggunakan unsur utama maupun unsur penunjang. Nah, apabila teman-teman akan menaikkan jenjang jabatan, maka akumulasi atau pertimbangan dua unsur. Pertama, unsur utama, tetap menggunakan unsur utama, yaitu adalah pelaksanaan pelatihan dan pengembangan profesi. Dengan syarat ketika teman-teman akan naik jenjang, maka wajib dipersyaratkan pengembangan profesi. Syaratnya adalah masing-masing jenjang jabatan memiliki syarat berapa sih nilai yang harus dikumpulkan di masing-masing jenjang jabatan. Misal teman-teman mau naik muda, maka dibutuhkan poin 6 untuk kenaikan jenjang jabatan. Artinya apa? Bahwa teman-teman terpenuhinya unsur utama 100% dan ditambah dengan unsur pengembangan profesi dengan jumlah tertentu sesuai dengan jenjang jabatan, sehingga teman-teman nanti baru dapat direkomendasikan dapat melakukan kenaikan jenjang jabatan. Ini penting terkait dengan kenaikan jenjang jabatan maupun kenaikan pangkat. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya, bahwa kalau kita mencermati regulasi di 82, kalau teman-teman nanti baca kembali, bahwa dalam 1 tahun teman-teman hanya dapat mengumpulkan angka kredit maksimal adalah 150% dari yang dipersyaratkan minimal dalam 1 tahun. Artinya kalau nanti teman-teman akan berhitung, kita hitung lagi. Kalau di Kepmen 36, kemungkinan teman-teman dapat melaksanakan kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan mungkin bisa 2 tahun sekali. Atau memungkinkan naik pangkat, naik jabatan 2 tahun sekali. Namun, ketika di Permen 82, ketika maksimalnya di 150% dari jumlah nilai angka kredit yang dipersyaratkan dalam 1 tahun, maka teman-teman dapat melakukan kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang jabatan itu paling tidak 3 tahun. 3 tahun sedikit baru teman-teman boleh memungkinkan untuk melakukan kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang jabatan. Ini nanti akan ketemu gitu. Ini perubahannya yang signifikan terkait dengan karir teman-teman. Mungkin kalau kita korelasikan dengan pasal 60 tadi menggunakan peraturan yang masih berlaku. Artinya kita masih menggunakan regulasi Kepmen 252. Di mana yang kita gunakan adalah syarat-syarat atau kelengkapan portofolio. Kelengkapan portofolio apa saja yang disyaratkan di Permen 252 itu terpenuhi sehingga dapat dilakukan penilaian sesuai dengan berikut-berikutnya. Nah, angka yang digunakan maka kita menggunakan karena Permen 82 sudah berlaku, maka nilainya menggunakan Permen 82. Namun syarat-syarat dokumen portofolionya kita menggunakan Kepmen 252. Sehingga kolaborasi atau dua regulasi ini masih kita jalankan.
Di dalam pleno akbar di Batam, Makassar, dan kemarin di Jakarta kita masih menggunakan bahwa di Permen 82 sudah mengakomodir terkait dengan pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Namun di Kepmen 252 belum mengakomodir itu. Kita sudah siapkan mengakomodir terkait dengan pembelajaran jarak jauh atau e-learning di rencana Juknis yang sudah kita laksanakan. Maka terkait dengan pembelajaran jarak jauh, kita sepakati, kita putuskan belum dapat dinilai. Belum ya, bukan tidak dapat, tapi belum dapat dinilai. Nanti harapannya ketika Juknisnya sudah keluar, teman-teman bisa ajukan. Teman-teman bisa ajukan kembali untuk dilakukan penilaian dengan catatan ditambahin keterangan bahwa proses pembelajaran e-learning yang sudah diajukan diberi catatan oleh pimpinan bahwa pelaksanaan pelatihan online belum dinilai. Sehingga nanti setelah keluarnya Juknis, maka bisa diajukan bersama-sama menjadi penilaian angka kredit setelah Juknisnya keluar tentunya. Yang kedua terkait dengan seminar. Memang di Permen 82 ada seminar dengan angka 3. Namun di Kepmen 252 juga ada seminar. Namun ketika seminar yang sifatnya offline, kita masih menggunakan sesuai dengan Kepmen 252. Namun terkait dengan seminar yang sifatnya online, karena di Kep 252 itu belum muncul, maka untuk sementara juga belum dapat dinilai. Nanti ketika Juknisnya sudah kita akomodir terkait dengan seminar di Juknis yang di draft Juknis, sehingga nanti setelah Juknisnya keluar pengganti Kep 252 bisa dilakukan penilaian kembali. Artinya tidak merugikan, hanya menunda sementara waktu. Setelah Juknis keluar, silahkan diajukan kembali. Mungkin itu sementara bahan diskusi kita sore hari ini. Mungkin lebih bagus kita buka session pertanyaan. Mungkin Bu Eri atau moderator bisa menjembatani, dan waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru atas penjelasannya, sharingnya ke kami. Mungkin dari Bapak Ibu instruktur yang akan menanyakan, monggo kami persilahkan. Bapak Ibu ada yang bertanya? Oh ya, Mas Sidik ya? Iya. Oke, monggo Mas Sidik, yang persilahkan. Ya, selamat siang Pak Heru. Saya mau menanyakan terkait jenjang karir dari D3 saya. Ya, D3 itu kan garisnya penyelia, Pak. Ya. Itu kan dulu saya instruktur elektronika, Pak. Kemudian saat ini saya sudah bergabung di Bisman kurang lebih hampir 4 tahun. Sudah tersertifikasi, kompetensinya lengkap. Apakah S1 saya misalkan sudah S1 manajemen bisa diajukan sebagai SK instruktur untuk bisnis manajemen? Mungkin seperti itu aja, Pak. Misalkan syaratnya dengan ijazah S1 itu masih kurang, apakah saya harus dikat lagi? Mohon ditanggapi. Terima kasih. Baik. Pak Heru, Ya. Pak Heru izin menyambung dari Pak Sidik biar sekalian dijawab Pak Heru. Untuk yang di fashion juga Pak, kan beberapa bukan dari tata busana, ada yang dari TIK, ada yang dari bangunan, tapi mereka di tahun 2018 itu pada saat 3R sudah
ikut TOT selama 1,5 tahun. Nah, sekarang mereka juga sudah mengajar dari 2018 sampai dengan sekarang mengajar di Fashion. Nah, itu statusnya bagaimana, Pak? Terima kasih. Baik. Teman-teman sudah pernah membaca atau pernah melihat terkait dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 264 kalau nggak salah tahun 2004, Kepmenaker 264. Di situ terkait tentang pola karir dan diklat instruktur pegawai negeri sipil. Nah, ini belum peraturan itu belum dicabut, maka di dalamnya itu ada terkait dengan perpindahan jenjang jabatan. Salah satunya perpindahan jenjang jabatan. Tingkat perpindahan jenjang jabatan ini teman-teman terutama yang saya mencoba menjawab teman-teman Pak Sidik ya tadi ya, dia D3-nya elektronika, Ya, Pak. Ya. satunya sudah manajemen ya. Iya, Pak. Nah, terkait dengan perpindahan kejuruan ada satu klausul yang perlu teman-teman perhatikan. Klausulnya telah mengikuti dan lulus diklat kejuruan di bidang keahlian yang akan diduduki. Yang pertama itu. Yang kedua yang menjadi penting, memiliki latar belakang pendidikan formal yang sesuai dengan kejuruan atau bidang keahlian yang akan diduduki. Artinya, perpindahan jabatan ini teman-teman wajib memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kejuruan yang akan dimiliki. Kira-kira, ini yang jadi pertanyaan. Kalau nanti teman-teman jawab dengan kasusnya Pak Sidik. Apakah di Bisman dengan pendidikan manajemen, apakah linear atau sesuai dengan kejuruannya? Ketika pendidikannya sudah sesuai, maka dapat diajukan perpindahan kejuruan atau bidang keahlian. Catatan penting itu. Namun, bagaimana terkait teman-teman yang pendidikannya tidak sesuai dengan keahlian yang akan diduduki? Misalnya sarjana, tadi 3R, mungkin insinyur bangunan. Misalnya. Insinyur bangunan melaksanakan tugas di tata busana. Ada klausul memiliki latar pendidikan formal yang katakanlah tidak sesuai dengan kejuruan yang akan dilaksanakan. Maka itu menjadi pertimbangan untuk perpindahan jabatan atau perpindahan kejuruan. Jadi tidak semata-mata ketika sudah memiliki kompetensi teknisnya katakanlah atau kompetensi keahliannya bisa melakukan pindah kejuruan. Karena ada regulasi Kepmen 264 tahun 2004 terkait dengan perpindahan kejuruan. Dan ini perlu diatur, perlu dipatuhi terkait dengan hal itu. Itu mungkin bisa menjawab ya dua pertanyaan itu. Iya Pak Heru. Mungkin ini Pak Heru izin. Jadi yang tadi Bapak sampaikan mengenai Permenaker 262 tahun 2004 yang mengenai jenjang jabatan atau teman-teman yang seperti yang Pak Sidik tadi Pak, itu dengan beliaunya meneruskan S1-nya yang mengambil di manajemen itu memang kan linear dengan Bisman. Berarti itu nanti bisa diakui ya Pak? Ya, silakan ajukan perpindahan jabatan dan rekomendasi pimpinan bahwa sesuai dengan pendidikannya sesuai dengan kejuruan yang akan diduduki. Ya, dengan dilampiri ijazah terakhirnya tadi ya Pak J. Ijazah terakhir yang sudah
yang linear dengan kejuruan Bismen. Ya, artinya ijazahnya sudah diakui oleh BKN, Ya, diakui dengan BKN, silahkan ajukan perpindahan jabatan. Untuk kepangkatan masih sudah golongan 3 atau masih golongan 2? Pak, ini masih 2 kan nggak salah ya? Ya, Masih 2 kayaknya Pak. selesaikan dulu terkait dengan kepangkatan dan pencantuman gelar. Setelah itu diselesaikan, silakan melakukan perpindahan jabatan. Oh, Perpindahan ya. Ya, matur nuwun Pak Heru. Mungkin teman yang lain akan bertanya ke Pak Heru. Monggo. Pak Sidik sudah nggih? Sampun Bu, matur suwun. Sami-sami. Monggo Bapak Ibu instruktur yang lainnya. Mumpung ada Pak Heru ini. Ya, mari kita diskusi, nggak apa-apa. Nggak usah segan-segan, kalau nanti saya salah, tolong dikoreksi juga. Nanti Monggo Bapak Ibu. saya kirimkan Kepmen 264, karena kemungkinan Kepmen 264 itu teman-teman jarang memiliki. Nanti saya sampaikan, bisa dibaca dan ditelaah oleh teman-teman yang akan melakukan perpindahan kejuruan. Ini nanti ditelaah lebih lanjut. Pak Heru izin Pak untuk mengenai tadi Pak yang juknis yang belum keluar mengenai yang e-learning tadi Pak maupun yang apa ya yang seminar ya. Yang tadi kan belum bisa dinilai untuk ya sesuai dengan Permen yang nomor 2 tahun 2020 kan juknis belum keluar itu Pak. Itu ada batasnya sampai berapa Pak? Kan juknisnya masih lama atau enggak Pak? Jadi tidak ada batasannya. Oh, tidak ada batasan ya. Tidak ada batasannya, terutama sejak keluarnya Juknis 82 ya tahun 2020. Ya. Silahkan ibaratnya nabung lah sampai Juknisnya keluar. Dan informasi bahwa Juknisnya sudah kita selesai bahas, sudah ada di Biro Hukum. Kemungkinan dalam bulan ini sudah sampai ke harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kalau sudah selesai Kementerian Hukum dan HAM, maka ada surat izin ke Presiden terkait dengan penerbitan permen tersebut. Dan setelah izin oleh Presiden dikeluarkan, maka segera ditetapkan permen. Kemungkinan kalau ya paling tidak 3 bulan lagi lah baru bisa keluar. Kita targetkan bulan Juni sudah bisa selesai dan bisa digunakan. Siap, ya, matur nuwun sekali infonya Pak Heru. Monggo teman-teman yang mau bertanya, silakan Mbak Wika, Pak Dwi, atau yang lainnya, monggo. Iya Pak, saya Pak Wika Pak, izin bertanya. Yang pertama, ini pertanyaan saya berapa Pak? Yang pertama berkaitan dengan kenaikan jabatan ya. Untuk poin-poinnya itu apakah masih sama ataukah berubah? Misalkan untuk dari 3B ke 3C kalau tidak salah 50 nggih. Kemudian 3C ke 3D 100. Nah, 3D ke 4A apakah masih 100 atau sudah menjadi 150? Karena kalau di 82 itu 150. Kemudian yang kedua, untuk syarat kenaikan jabatan, apakah sudah diberlakukan uji kompetensi atau ada kayak ujian kenaikan jabatan atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya di poin ada yang untuk semua jenjang itu ada studi banding, poin studi banding. Nah, di situ kan studi banding nilainya 3 sama dengan seminar. Nah, kriterianya itu studi banding itu seperti apa? Kemudian kalau ada format laporan yang bagaimana? Lalu pertanyaan
Yang ketiga, tadi untuk seminar yang diakui kan baru yang offline nggih Pak, yang online pending dulu ya. Oke. Untuk seminar itu untuk nilainya bagaimana Pak? Apakah pukul rata satu semua atau ada penjenjangan untuk narasumber berapa, moderator berapa, peserta berapa? Seperti itu. Kemudian ada poin mensupervisi instruktur jenjang di bawah jabatannya. Nah, itu format laporannya seperti apa, Pak? Mohon arahan. Lalu untuk translate atau KTI, apakah ada batasan maksimal kita membuat KTI dalam satu semester itu ada batasan maksimal berapa KTI, kemudian untuk translate ada batasan maksimal berapa translatean seperti itu, Pak. Kemudian sudah Pak, sementara itu dari saya. Terima kasih. Baik. Sekali bertanya banyak banget ini ya. Iya itu Mbak Wika, rombongan. Pemborong, Pak. Ya, oke. Jadi memang ada terkait dengan kenaikan jenjang jabatan, memang mungkin bisa dilihat di lampiran. Di lampiran tidak ada perubahan, tetap untuk muda 50 ya, kalau pertama 50, muda 100, dan madya 150. Nah, ini jadi pijakan. Nanti teman-teman terkait dengan teman-teman akan berhitung nih. Saya pertama mau ke muda harus mencukupi 50 kan. 50, bagaimana strateginya apa untuk mencukupi jenjang untuk mencukupi unsur utama dan unsur untuk naik pangkat, unsur utama dan unsur penunjang. Terkait nanti memasuki jenjang jabatan dari sub utama menjadi muda, maka nanti dilihat di unsur utama dan unsur pengembangan profesi. Terkait dengan uji kompetensi, memang di amanat di Permenpan 82 memang ada 19 tugas instansi pembina. Salah satunya terkait dengan menyusun peraturan uji kompetensi dan menyambung terkait dengan karya tulis ilmiah, maka diperintahkan oleh Menpan RB instansi pembina menyusun pedoman salah satunya karya tulis ilmiah. Nah, dan juga terkait dengan formasi jabatan. Memang di Permen 82 ini ada amanat baru yang harus kita instansi pembina selesaikan. Salah satunya yaitu terkait dengan formasi jabatan. Itu harus ada dan itu kita sedang susun terkait dengan formasi jabatan. Nanti kita target tahun 2022 bekerja sama dengan OSDM untuk menyusun formasi jabatan. Yang kedua terkait dengan karya tulis ilmiah. Memang sejak adanya jabatan fungsional instruktur itu belum ada pedoman terkait dengan karya tulis ilmiah. Berapa lembar, bagaimana menyusunnya, cuma penilaiannya sudah muncul. Cuma pedoman untuk menulisnya, berapa halaman, minimal, hurufnya apa, besarannya berapa, itu belum ada pedomannya. Dan ini mohon doanya tahun 2022 ini draftnya sudah selesai, tinggal nanti kita ajukan dengan pertimbangan untuk karya tulis ilmiah. Apakah nanti menjadi peraturan menteri atau masih dalam tataran keputusan Direktur Jenderal terkait dengan pedoman karya tulis ilmiah. Yang kedua, yang selanjutnya terkait dengan studi banding. Memang ada penambahan di butir-butir kegiatan terkait dengan studi banding. Nah, ini kita juga sedang pikirkan bagaimana pedoman studi banding, karena belum ada sama sekali pedoman studi banding, karena angkanya cukup tinggi sekali. Angkanya cukup tinggi, 3,
maka untuk sementara tidak kita bisa lakukan penilaian walaupun di butir-butir 82 sudah muncul, namun petunjuk teknisnya belum ada. Nanti akan studi banding menjadi pedoman tersendiri selain karya tulis ilmiah dan formasi jabatan. Untuk seminar butirnya 3. Ini menjadi bocoran ya, menjadi bocoran juknis yang sedang kita susun. Untuk narasumber nanti angka penuh menjadi angka 3 dan untuk moderator menjadi angka 2 dan peserta menjadi angkanya angka 1. Itu sebetulnya di Kepmen 252 sudah ada penjenjangannya sudah ada terkait dengan narasumber, moderator dan peserta. Ini nanti kita adopsi juga di juknis yang akan datang. Untuk uji kompetensi, sementara kita menggunakan portofolio sesuai dengan surat edaran Bu Direktur pada bulan Januari tahun 2021. Kemarin seharusnya selesai di bulan Oktober terkait dengan uji kompetensi. Maka kita keluarkan surat dari Direktur, Pak Direktur untuk melanjutkan bahwa penaikan jenjang masih menggunakan uji kompetensinya menggunakan portofolio sebelum dikeluarkannya pedoman terkait dengan uji kompetensi. Karena pedoman uji kompetensi ada penambahan yaitu unsur sosial kultural dan unsur manajerial. Dan ini sedang kita bahas dengan teman-teman OSDM dan BPSDM apakah menggunakan kompetensi SKKN ini berdasarkan SKKN ini sehingga ada uji kompetensi melalui LSPP 2 atau LSPP 3 atau uji kompetensi versinya LAN. Uji kompetensi versinya LAN ini sedang kita rumuskan sehingga ke depan uji kompetensinya tidak menyalahi aturan, baik kalau kita menggunakan, kalau di Latas menggunakan KKNI, namun ketika manajerial sosial kultural itu menggunakan LAN. Ini masih kita susun formasinya. Mungkin itu, dan teman-teman tolong dicermati terkait dengan keluarnya KKNI nomor 3 tahun 2021 bahwa kualifikasi menjadi syarat jabatan. Dan teman-teman ketika melakukan pelatihan maka akan ketemu pada kualifikasi 3 yaitu face to face. Artinya teman-teman di kualifikasi 3 syarat utama menjadi untuk melakukan pelaksanaan pelatihan. Namun ketika berbicara jenjang jabatan, maka untuk ahli muda maka dipersyaratkan di kualifikasi 4 dan untuk jenjang jabatan ahli madya di kualifikasi 4 dan seterusnya. Mungkin itu, terima kasih. Yang sewu mungkin ya dimaksud dari Mbak Wika tadi Pak mengenai KTI itu maksudnya mungkin dalam 1 semester itu boleh berapa kali gitu Pak mungkin sama yang mengenai transkrip tadi Pak. Ada maksimalnya enggak Pak? Misalnya 3 kali atau 4 kali atau seperti apa gitu Pak Heru. Baik, di Permen 82 tidak ada batasan maksimalnya. Berarti bisa ya mau berapapun dia buat berapapun silahkan. Namun dengan catatan, ya, karena itu di unsur penunjang dan pengembangan profesi, ya kan? Masuknya ranahnya di pengembangan profesi dan penunjang. Ini nanti yang bisa digunakan, misalnya sudah mengumpulkan 50, sedangkan untuk kenaikan pangkat yang digunakan paling tinggi 20%. Katakanlah dibutuhkan 100, sedangkan teman-teman sudah mengumpulkan 50, maka yang dapat digunakan hanya 20%, hanya 20 saja. Ketika kenaikan jenjang jabatan, katakanlah teman-teman sudah melaksanakan pengembangan profesi tanpa batas, tidak ada batasannya.
Namun ketika untuk kenaikan jenjang jabatan, maka pengembangan profesi disyaratkan yang digunakan hanya 4, 6, dan 12. Kalaupun teman-teman bisa pengembangan profesi di atas itu tidak menjadi masalah, tapi yang digunakan hanya 4, 6, dan 12. Mungkin itu. 4, 6, 12 itu gimana Pak? Maksudnya 4 untuk pertama, 6 atau gimana Pak? Saya bukakan ya. Nah, bentar, saya carikan. Share screen. Jadi untuk kenaikan pangkat, ini artinya bahwa akumulasi dari kegiatan penunjang hanya dibutuhkan 20% untuk kenaikan pangkat. Artinya ketika naik pangkat dibutuhkan katakanlah 50, maka kegiatan penunjang hanya dibutuhkan hanya 10. Artinya 40-nya dari unsur utama. Unsur penunjangnya cukup 10, walaupun teman-teman sudah mengumpulkan penunjangnya di atas 20, katakanlah 30. Tapi yang digunakan hanya 20. Tidak boleh kurang. Paling tinggi hanya, atau boleh kurang, misalnya begini. Dibutuhkan 50, teman-teman unsur utamanya 45. Sedangkan penunjangnya sudah 30. Maka hanya digunakan unsur penunjang angka 5 saja. Setinggi-tingginya hanya 20%. Unsur utamanya katakanlah sudah 40. Unsur utama sudah 40, yang dibutuhkan adalah 50. 50 kekurangannya bisa dari unsur penunjang yang maksimal 20% dari nilai yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. Untuk kenaikan pangkat ya. Untuk kenaikan pangkat. Misalnya tadi 50. Pak Heru. Nah, itu kan di itemnya kan sekarang untuk yang baru kan ada 3, ada pelaksanaan, yang utama kan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan. Okay. Ada pengembangan profesi, ada penunjang. Yang dimaksud penunjang itu apakah penunjang itu sendiri atau yang pengembangan profesi itu dia masuknya kemana Pak? Ke utama atau kemana? Pengembangan profesi menjadi unsur tersendiri, Pak. Berarti untuk kenaikan jabatan hanya unsur utama pelatihan dan pengembangan pelatihan yang dimaksud utama seperti itu, Pak?
Yang unsur utama hanya pelaksanaan pelatihan dan pengembangan pelatihan. Wah, luar biasa ya Pak, karena hanya ngajar aja. Kapan naiknya tuh Pak Heru? Ini filosofinya itu. Nanti teman-teman bisa cermati untuk kenaikan yang dulu ada unsur, kalau 36 unsur utama dan unsur penunjang. Maka dalam unsur utama kalau 36 salah satunya adalah pengembangan profesi. Nah, kalau kita dikembalikan ke perubahan di 82, maka menjadi 3 unsur. Unsur utama, pengembangan profesi, dan penunjang. Untuk kenaikan pangkat, akumulasi atau dihitung dari unsur utama dan unsur penunjang. Kalau untuk kenaikan jenjang jabatan, maka dilihat dari unsur utama dan unsur pengembangan profesi. Nah, itu syaratnya ketika naik pangkat, 2 unsur, yaitu unsur utama dan unsur penunjang, yang maksimal yang digunakan adalah 20% dari kecukupan atau pemenuhan angka kenaikan. Nah, terkait dengan jenjang jabatan, nah itu terkait jenjang jabatan nanti coba nanti kita lihat di butir-butir ya, di butir-butir nanti akan kelihatan berapa unsur penunjangnya. Nanti saya sampaikan kalau saya coba lihat lagi. Kalau unsur utama, kalau untuk instruktur ahli pertama, pengembangan profesinya minimal 4. Kalau unsur pengembangan profesi di muda 6, kalau untuk madya 12,5. Ini harus terpenuhi untuk kenaikan jenjang jabatan. Kalau unsur utamanya sudah terpenuhi, namun pengembangan profesinya belum terpenuhi, maka belum dapat dinaikkan jenjang jabatannya. Artinya salah 2 syarat ini harus terpenuhi. Terpenuhinya unsur utama dan terpenuhinya di unsur pengembangan profesi. Mungkin itu harapannya teman-teman masih tetap semangat, karena kegiatan-kegiatan ke depan lebih futuristik. Teman-teman juga bisa melaksanakan e-training dan tidak ada batasan waktunya. Mungkin itu. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Tetap semangat. Waalaikumsalam. Tetap semangat. Bagian menyemangati ini. Pak Heru, izin bertanya Pak Ya, Heru. monggo Pak Yohan. Ya, terima kasih Pak Heru. Mungkin ikut berkomentar Pak Heru. Saya lihat mungkin dari perspektif psikolog apa ya bahasanya ya, dari Permen 82 ini benar-benar absurd ya menurut saya. Karena satu sisi kita lihat dia memberikan banyak, menambah butir-butir baru untuk semakin instruktur itu kreatif, lebih inovatif. Tapi satu sisi dia mengekang kakinya juga. Kalau kamu terlalu aktif, ya, poin kamu itu ingat cuma 20% kayak gitu kan, atau nanti kamu udah naik pangkat nilai kamu di reset, tabungan kamu, atau seandainya pun kamu bisa naik jabatan, tapi kalau rumah lowongannya nggak ada, kamu nggak bisa naik pangkat, nggak bisa juga. Nah, hal-hal ini kira-kira gimana ya Pak? Kayak si malakama ya. Jadi kita melihat justru kemunduran dari 36 2003 ya, kalau dari sisi itu. Nah, yang mau saya tanyakan Pak Heru, untuk bagian yang ini deh, kalau yang tadi udah teman-teman yang semangat, kalau bagian-bagian yang stagnan ini gimana Pak Heru? Kalau terkait dengan angka kredit tidak terpenuhi atau angka kredit pemeliharaan, adakah konsekuensi yang terjadi pada seorang instruktur tersebut apabila tidak memenuhi angka kredit target
Nah, apakah ya udah stagnan aja atau bagaimana untuk misalnya seorang instruktur udah di level madya nih misalnya. Nah, seperti apa nih? Sedangkan butir kegiatannya rumah-rumah apa? Dia juga nggak ada. Itu gimana tuh, Pak? Terima kasih, Pak Heru. Baik. Kalau absurd mungkin saya rasa tidak ya. Jadi Menpan ketika menetapkan juga sudah punya kalkulasi, punya formulasi menghitung. Memang perubahan ini sedikit perlu disikapi. Di Kepmen 36 itu apabila ada aturan terkait dengan sanksi. Apabila tidak terpenuhi target, maka dapat diberhentikan dari jenjang jabatan dan dapat diangkat kembali ketika sudah menyelesaikan atau memenuhi angka kreditnya. Di 82 tidak ada. Di 82 itu sudah tidak berkaitan dengan sanksi itu. Yang saya khawatirkan terkait dengan target kinerja, karena ada kinerja diukur dari ada kinerja di situ terkait dengan pasal-pasal terkait dengan kinerja dan target kinerja tahunan. Bagaimana apabila tidak terpenuhi? Sedangkan di 82 sudah tidak ada. Nah, saya takutnya sanksinya nanti ada di disiplin pegawai. Tidak lagi berbicara pada pemberhentian sementara pada jabatan, namun pada sanksi disiplin pegawai yang pada di akhir paling ujung adalah penghentian tidak hormat. Semoga tidak sampai di situ. Namun kami di instansi pembina sedang merumuskan formula-formula sehingga teman-teman pada setiap jenjang jabatan memiliki peran pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang mampu menyelesaikan sesuai dengan target-target tahunan. Ini sedang kita godok dengan Sesdirjen. Nanti akan muncul regulasi-regulasi selanjutnya. Itu ada satu lagi yang menarik terkait dengan formasi jabatan. Kemarin kita berdiskusi dengan teman-teman OSDM terkait dengan formasi jabatan. Bahwa kenaikan jenjang jabatan, terutama kenaikan jenjang jabatan, itu dipengaruhi dengan formasi jabatan. Apabila formasi jabatannya tidak ada, maka teman-teman tidak bisa naik jenjang. Kecuali ada balai UPTP di tempat lain yang formasi jabatannya kosong, maka teman-teman bisa memenuhi formasi jabatan di balai lainnya, sehingga jenjang jabatan teman-teman bisa naik. Nah, ini pengaruhnya bagaimana pengaruhnya kepada teman-teman 3R? Mungkin teman-teman 3R ketika sudah ditetapkan formasi jabatannya, teman-teman yang 3R ini dapat memenuhi angka kredit. Dapat memenuhi angka kredit dari mana? Mungkin dari di BLK binaan dan lain sebagainya, atau strategi-strategi lainnya untuk pengembangan profesi dan penunjang lainnya. Pelaksanaan pelatihan pengembangan bisa dilakukan di UPT di binaan. Namun menjadi catatan bahwa di balai teman-teman bekerja tidak ada formasi jabatan, sehingga akan terpengaruh di situ. Bahwa kenaikan jenjang jabatan terpengaruh, salah satunya adalah formasi jabatan. Ketika tidak ada formasi jabatan, maka tidak dapat melaksanakan kenaikan jenjang jabatan. Ini menjadi, ya seperti saya katakan, memang aturannya begitu, sehingga teman-teman mengikuti aturan pada kejuruan formasi jabatan dan jenjang jabatan. Mungkin itu, Mas Yohan. Ya. Penambah Pak Yohan.
Sudah, Pak Yohan? Sudah, Bu. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Mudah-mudahan diperjuangkan Pak Heru. Buat Ya, teman-teman semuanya tetap semangat. Iya. Ya, tadi sih sudah disampaikan sama Pak Heru ya, yang di pertengahan kalau nggak salah, kalau permen yang nomor 82 itu kan paling nggak kurang lebih teman-teman 3 tahun baru bisa untuk naik jabatan. Mungkin ada yang mau bertanya kembali? Boleh, Bu, saya. Siapa? Pak Dwi ya? Oh, Pak Wahid. Monggo. Oh, Pak Wahid, silahkan. Iya, iya Pak. Apa ya? Saya nggak bertanya sih, cuma memberikan pendapat saja, Pak. Barangkali tadi apa yang dimaksud dengan Pak Yohan itu absurd itu, kalau saya bahasa Jawakan itu kemarin apa ya Pak Jan? Sulke sirai sekali buntute gitu ya. Dicekake. Dikasih Maksudnya Melayu ini bener banter-banter, Mas. Alon-alon tadi koncone. oh gitu. Masalahnya bukan alon-alon tapi ditantang takutnya. Ini aja sih Pak. Barangkali nanti ketika penyusunan juknis kan itu artinya menerjemahkan Permen 82-nya ya Pak. Oke. Nah supaya nanti bisa apa ya, bisa juga punya persepsi dari sisi instruktur, mungkin bisa diberikan apa ya, instruktur diberikan satu tempat untuk mau ikut serta dalam menyusun juknis tersebut. Misalnya dari Semarang itu 2 orang, misalnya Pak Yohan sama Mbak Wika itu diminta untuk ikut andil dalam menyusun itu. Saya kira itu bisa menjadi satu apa ya, memberikan masukan kepada Intel terkait bagaimana menerjemahkan Permen 82 itu. Itu sih Pak. Jadi untuk penyusunan juknis mohon juga bisa melibatkan para instruktur. ya. Jadi mohon maaf teman-teman bahwa kemarin kita menyusun juknis juga melibatkan teman-teman instruktur dengan jabatan instruktur. Salah satunya Mas Bergi dulu juga instruktur, Bu Vivin juga instruktur, dan teman-teman instruktur yang ada kemarin kita libatkan Pak Wawan, Pak Suyanta dari Bekasi, Pak Budiarta dari Serang, terus ada dari produktivitas itu kalau nggak salah ada siapa namanya, Bu Ayu, ada juga dari Pak siapa namanya ada, kita libatkan instruktur tapi mohon izin kemarin kita tidak karena keterbatasan teman-teman Bandung, Semarang sama Medan tidak terlibat di keterwakilan dalam penyusunan juknis tersebut. Baik. Dan itu artinya bahwa dalam menyusun juknis tetap kita mempertimbangkan teman-teman instruktur, masukan teman-teman instruktur, karena teman-teman instruktur yang nanti akan menjalankan. Namun perlu disampaikan bahwa juknis nanti tidak berubah begitu signifikan dari Kepmen 252. Artinya kita tetap adopsi Kepmen 252, mana yang kurang dan kurang detail yang kita tambahkan saja. Tidak merubah secara radikal dari Kepmen 252 terkait dengan juknis, hanya menambah yang samar-samar, yang selama ini samar, yang selama ini selalu muncul perdebatan, kita lebih detailkan lagi, sehingga teman-teman dalam menyusun nanti menjadi lebih jelas dan lebih clear. Dan perlu diingat teman-teman bahwa penilaian angka kredit ini adalah penilaian portofolio. Mungkin teman-teman adalah teman-teman asesor semua.
teman-teman asesor semua. Artinya teman-teman akan memahami bagaimana proses penilaian berdasarkan portofolio. Penilaian portofolio adalah kecukupan keseluruhan dokumen. Ketika keseluruhan dokumen terpenuhi, maka layak untuk dilakukan penilaian. Apa sih dokumen terpenuhinya? Di 52 muncul, misalnya ketika pelaksanaan pelatihan, dokumennya apa saja yang dibutuhkan, 1, 2, 3, 4. Maka keseluruhan dokumen terpenuhi. Karena portofolio itu yang dinyatakan layak untuk dilakukan penilaian. Dan apabila salah satu atau salah dua dokumen portofolionya tidak terpenuhi, maka tim penilai dapat menyatakan belum layak untuk dilakukan penilaian. Nah, ini perlu kolaborasi oleh teman-teman instruktur dan tim penilai di Satker untuk melakukan verifikasi sebelum dilakukan penilaian. Artinya tim penilai di Satker mencoba memverifikasi dokumen yang diusulkan atau yang disampaikan dari teman-teman. Apabila ada kelengkapan dokumen yang belum terpenuhi, segera sampaikan dan segera penuhi kecukupan dokumennya. Bahwa proses penilaian angka kredit sifatnya final. Tidak seperti proses asesmen BNSP. Bahwa proses asesmen BNSP bisa melakukan banding. Namun proses penilaian angka kredit adalah sifatnya final, sehingga tidak bisa dilakukan banding. Sehingga menjadi catatan penting dan jangan perlu perlu dipahami bersama. Kecukupan dokumen, kelengkapan dokumen, portofolionya segera disesuaikan atau dilengkapi sehingga dapat dan layak untuk dilakukan penilaian. Teman-teman coba memenuhi kecukupan dokumen. Mungkin itu. Ya Pak, satu lagi boleh Pak curhat Pak? Boleh. Ini kita sudah ngumpulin poinnya akredit agak lumayan penuh butuh perjuangan, penuh semangat, gitu kan Pak. Nah ini kemarin saya sudah mengajukan untuk kenaikan jabatan, tapi pas pengajuannya juga lumayan lama Pak prosesnya. Saya ngajukan bulan Oktober sampai sekarang belum ada kejelasan, SK-nya belum turun sampai sekarang. Berarti sudah November, Desember, Januari, Februari, Maret, sudah 5 bulan, hampir 6 bulan Pak. Kenaikan jabatan ya? Jenjang ya? Ya, kenaikan jabatan. Itu juga mungkin bisa bisa ditingkatkan lagi Pak, biar kita juga tambah semangat Pak. Izin Mas, rekomendasinya udah keluar belum ya dari Intala? Sudah Pak, sudah pengajuan portofolio, sudah keluar dari Intala, sudah pengajuan lagi, sudah ke pusat lagi. Artinya rekomendasi sudah keluar ya dari Intala ya? Sudah, kalau nggak salah sudah, Pak. Kita nggak terlalu lama sih, paling lama. Nggak terlalu lama rekomendasi. Nah ini mohon pengertian teman-teman bahwa tugas pokok fungsi di Direktorat Intala adalah melaksanakan uji portofolio dan mengeluarkan rekomendasi portofolio. Nah, proses selanjutnya ada di Biro ESDM. Maka mohon bantuan teman-teman dari Semarang juga mempunyai link kepada teman-teman OSDM sehingga proses kenaikan jenjang jabatannya lebih dipercepat. Kalau pada prinsipnya Intala berusaha secepat mungkin, tidak harapannya secepat mungkin. Namun ketika sudah di luar tugas tanggung jawab Direktorat Intala, mohon teman-teman Semarang juga berhubungan baik dengan teman-teman OSDM. Kalau bisa mendapatkan PIC dari OSDM sehingga bisa melakukan telusur terkait dengan kenaikan jenjang jabatan ini. Mungkin itu, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya, dan semoga juga dari Intala bisa, ya, karena dekat Intala kan sama USDM, kalau kita agak jauh Pak bisa jadi. Pinter ya. Makasih Mas Wahid, Pak Heru. Untuk mengenai kita Pak, insya Allah kita selalu menanyakan juga Pak, kalau sudah dihadap izin dari Intala, biasanya kita proses juga, kita menanyakan juga ke OSDM apa
jawabannya sampai sekarang pun belum ada jawabannya, Pak. Insya Allah nanti coba kita tanya kembali ke OSDMA-nya. Ya, Pak, yang dekat itu Pak barangkali. Baik, jadi begini, kalau memang belum ada tembusan baik pun, mungkin disampaikan melalui surat kepada Siap. OSDM dan tembuskan ke Pak Dirjen. Oh, iya, Pak. Jadi kami kemungkinan tembusan itu nanti akan diberikan ke Direktorat Intala karena Direktorat Intala tidak tahu siapa-siapa yang sudah diproses ke kenaikan jenjang ke OSDM. Oh ya, siap. Nah, biar nanti Pak Dirjen mendiskusikan ke kami tahu daftar namanya siapa-siapa yang naik jenjang jabatan, maka kami bisa komunikasi dengan OSDM. Apa sih kendalanya, apa sih kekurangannya, nanti biar kita informasikan ke teman-teman semuanya. Nggih, matur nuwun Pak Heru. Mungkin karena sudah sore ini sudah waktunya siap-siap pulang. Kalau kita ini masih waktunya sih pengennya terus Pak, waktunya untuk teman-teman bertanya curhat ini mumpung dengan Pak Heru. Ini karena keterbatasan waktu, Pak Heru terima kasih atas arahan-arahannya, sharing-sharingnya dengan teman-teman semuanya. Mungkin nanti kalau ada yang kurang puas masih japri ke Pak Heru, tolong dibantu teman-teman ya Bapak. Siap, saya kirimkan nomor telepon saya, nanti kapan saja boleh. Oh iya Pak, nanti mohon di share untuk slide-nya ya Pak ke saya. Kemudian Pak Heru kami tunggu tanggal 14, 15, 16 ya Pak untuk sidang plenonya teman-teman. Ya baik. Nanti di sidang plenonya tim penilai saja ya, jangan semua instruktur masuk. Nanti saya kayak. Iya betul Pak. Nanti kita terbuka, kita sifatnya terbuka. Nanti bisa perwakilan selain tim penilai, monggo. Harapannya kami di dalam proses penilaian itu ada regenerasi yang kemudian nanti terlibat di dalam penilaian juga, sehingga lebih paham terkait dengan proses penyusunan dan proses penilaian. Ya baik Pak, seperti biasa nanti untuk sidang pleno tim angka kredit kami dengan tim dari Intala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Heru, terima kasih teman-teman semuanya instruktur, tetap semangat, jangan tetap semangat. Tetap semangat terus, insya Allah kami maupun dari Intala akan tetap membantu teman-teman sebisa dan semampunya kami. Sekali lagi terima kasih Pak Heru, waktunya. Monggo. Baik rekan-rekan semuanya, acara pagi sore hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Saya udah kirim nomor ya saya di kolom chat. Bisa hubungin kapan saja. Oh ya, siap itu teman-teman bisa dicatat nomornya Pak Heru. Terima kasih, izin live. Oke, Bapak monggo, matur nuwun Pak Heru. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih sama-sama.